Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Mendengus. Dan juga pada saat itu, di istana yang sunyi sepi, pancaran sinar langsung merembet kemana-mana. Semua simbol mulai berkedip-kedip, dan memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Adapun dengan panggung batu yang Chu Feng injak, pilar cahaya biru samar itu menerjang langsung ke langit. Di dalam pilar cahaya itu, simbol-simbol yang ada di sana segera berputar, dan garis-garis asap berkeliaran di mana-mana secara acak. Pada saat itu, hampir semua orang di tempat kejadian menahan napas mereka. Beberapa orang bahkan tidak sanggup terus menatap, dan kemudian menutup mata mereka. Itu karena mereka sangat takut kalau Chu Feng tidak bisa menahan tekanan formasi itu, dan secara paksa akan hancur berkeping-keping. Coba lihat, Chu Feng baik-baik saja, dia bahkan melayang. Tiba-tiba saja seseorang dengan bersemangat berteriak, dan hanya pada saat itulah mereka menemukan bahwa Chu Feng sudah berjalan ke tengah panggung batu pada saat itu. Selain itu, wajahnya juga tidak berubah, dan seolah-olah dia tidak menerima gangguan sama sekali. Oh surga, Chu Feng ini benar-benar dapat menahan tekanan formasi lampiran Royal Bloodline, ucap seseorang. Pada saat itu, wajah semua orang sangat berubah. Semua wajah mereka juga terisi dengan guncangan. Terutama bagi orang-orang yang secara pribadi telah menyaksikan bagaimana Jiang Wuxiang gagal. Jika dibandingkan pada saat itu, saat ini mereka tampak sangat terkejut. Itu karena saat ini, ketika Chu Feng berdiri di atas panggung, kekuatan di sana sudah jelas telah meningkat berkali-kali lebih kuat, itu jika dibandingkan dengan ketika Jiang Wuxiang berdiri di atasnya. Tetapi dengan tekanan yang mengerikan seperti itu, seolah-olah Chu Feng tidak terkait dengan itu semua. Maka dari itu, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk tidak kaget. Tunggu, perhatikanlah baik-baik. Lihatlah, ada lapisan cahaya pada tubuh Chu Feng. Penampilan itu, mungkinkah itu salah satu dari keterampilan rahasia yang dipahami Chu Feng, yaitu teknik armor kura-kura hitam? Mungkinkah teknik armor kura-kura hitam memiliki efek memblokir tekanan formasi lampiran Royal Bloodline aku? Itu bisa saja, karena saat ini, meskipun dia menahan tekanan dari formasi lampiran Royal Bloodline, dia tidak mendapatkan kekuatan formasi itu. Ini mungkin saja keterampilan rahasia itu telah mengganggunya, ucap orang-orang. Seseorang memperhatikan selubung cahaya samar di sekitar tubuh Chu Feng, dan dari aura yang khusus, sebenarnya itu menentukan bahwa ini adalah keterampilan rahasia Chu Feng, yaitu teknik armor kura-kura hitam. Mendengus. Namun di saat semua orang menganggap itu adalah teknik armor kura-kura hitam yang telah membantu Chu Feng memblokir tekanan, dengan pemikiran Chu Feng, dia segera membubarkan teknik armor kura-kura hitamnya sendiri. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk berdiri di tengah panggung batu itu. Coba lihat, penutup cahaya telah menghilang. Saat ini Chu Feng benar-benar berdiri di formasi itu, tapi dia masih belum menerima efek dari tekanan itu. Teriak seseorang. Menghadapi perubahan itu, mata mereka benar-benar melebar, lidah mereka menjadi kaku, dan mereka benar-benar tercengang. Tetapi hal yang membuat mereka paling terdiam adalah, karena pada saat ini Chu Feng bahkan berbalik dalam formasi, dan dengan ringan tersenyum ke arah kerumunan. Kemudian dia melakukan gerakan tangan, dan itu menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Formasi yang orang-orang dari dinasti Jiang saja tidak bisa menahannya, tetapi itu sebenarnya sangat mudah dan bebas ditanggung oleh Chu Feng. Itu benar-benar mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Chu Feng ini sebenarnya sangat kuat. Tidak heran jika dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jadi dia benar-benar dapat menahan tekanan dari formasi lampiran garis darah kerajaan. Pada saat itu, orang-orang dari dinasti berdiskusi satu sama lain, karena mereka benar-benar terpana oleh Chu Feng. Sepertinya leluhur tua itu benar, Chu Feng ini memang tidak sederhana sama sekali. Mungkin kelainan pada 7 tahun yang lalu, itu benar-benar disebabkan olehnya. Di dalam tubuhnya memang ada kekuatan yang mengerikan. Karena kalau tidak,
Tidak mungkin dia dapat menahan tekanan formasi itu. Ekspresi Jiang Hengyuan tampak sangat rumit, itu terlihat ketika ia secara tersembunyi mengatakan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Jiang Yini, orang terkuat di generasi muda dinasti Jiang, dan merupakan puteri dinasti Jiang, saat ini ia juga membelalakan matanya yang besar. Alisnya sedikit bergetar, itu ketika dia berkata dengan suara rendah. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, setelah waktu yang lama perkembangan di 9 provinsi, dan pada akhirnya orang yang bisa memutuskan nasib dinasti Jiang aku, ternyata itu akan menjadi orang luar seperti dia, ucap Jiang Yini. Meskipun Chu Feng melangkah ke formasi lampiran garis darah royal telah memberikan semua orang jenis keheranan, tapi harus dikatakan juga bahwa itu telah memberi semua orang harapan. Tapi sayangnya, formasi Atahmen Royal Bloodline tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Meskipun memang benar lapisan kekuatan mulai berkumpul, dan memasuki tubuh Chu Feng setelah waktu yang lama, tapi kecepatannya bisa dikatakan sangatlah lambat. Hanya ketika bala bantuan World Spirit Guild tiba, barulah kecepatan yang lambat itu mulai meningkat. Namun sialnya, bahkan sebelum beberapa hari berlalu, pasukan ketiga dinasti memasuki Provinsi Han. Bahkan dengan sangat cepat, pasukan mereka sudah tiba di gerbang kota. Perang yang dinantikan oleh dinasti Jiang, itu paling tidak akhirnya telah tiba. Bang! Gemuruh-gemuruh! Bang! Gemuruh-gemuruh! Di dalam perbatasan dinasti, ledakan tak berujung segera terdengar. Semua orang dalam lingkar beberapa ribu mil bisa mendengar suara yang memekakkan telinga itu, dan bahkan itu lebih mengerikan daripada suara guntur. Dan di atas formasi spiritual dinasti Jiang yang sampai menyentuh langit, bahkan di sana ledakannya terdengar sangat keras. Bersamaan dengan itu, lapisan riak mengerikan meledak tanpa henti di atas formasi spiritual itu. Sedangkan di langit ada beberapa sosok, semuanya mengenakan 3 pakaian yang berbeda. Namun di sana ada karakter kerajaan emas dan mempesona di dahi mereka. 3 pasukan dikumpulkan bersama-sama, dan melakukan serangan terhadap formasi spiritual dinasti Jiang yang menyelimuti mereka. Mereka adalah pasukan dari dinasti Zhao, dinasti Ji, dan dinasti Liu. Dan juga, karena banyak ahli di ranah surga, lalu spiritualis dunia yang kuat, dan banyak jiwa dunia yang mengerikan dari berbagai dunia spirit, yang telah dipanggil oleh banyak spiritualis dunia. Mereka ingin memecahkan formasi pertahanan dengan kekuatan penuh mereka, dan tidak terlalu jauh dari formasi spiritual, di sana ada kereta kuda berwarna emas yang ditarik oleh 10 Heaven Beast Realm Monster. Mereka sangat besar, dan juga sangat sombong. Pada saat itu, mereka berdiri di langit yang biru. Dan di kereta itu juga, di sana bahkan ada meja besar piring dan amer. Di sana juga ada 3 lelaki tua dan 3 lelaki setengah baya, dan dengan jumlah 6 orang, mereka mengelilingi meja sambil minum dan mengobrol. Penampilan santai dan bebas mereka saat mengobrol, dan dengan suara tawa yang semacam itu, ini seolah-olah api peperangan di dekatnya adalah pemandangan indah yang mereka kagumi. Mereka adalah kaisar dan leluhur lama dinasti Zhao, dinasti Liu, dan dinasti Ji. Sepertinya leluhur lama dinasti Ji yang benar-benar tidak bisa melawan. Karena kalau tidak, maka hanya dengan amarah darinya, dia seharusnya sudah keluar untuk menghadapi kita untuk melakukan pertempuran. Saat leluhur tua klan Zhao melihat orang-orang dari dinasti Jiang memiliki ekspresi panik dan ketakutan tanpa akhir, ujung-ujung mulutnya bangkit untuk membentuk sedikit senyuman yang dingin. Dia cukup menyedihkan setelah ditipu oleh kakak laki-lakinya sendiri, tetapi kakak laki-lakinya bahkan jauh lebih buruk. Dia benar-benar berpikir bahwa, kita akan memberikan rumput immortal perpanjangan usia yang tak ternilai harganya kepada dirinya. Ucap leluhur tua klan Liu sambil tersenyum mengejek. Orang pintar menjadi terganggu oleh kecerdasannya sendiri. Dia tidak akan pernah mengira, bahwa dia yang sangat ingin memperpanjang hidupnya, ternyata dia akan mati di tangan kita. Ucap leluhur tua klan Ji dengan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tetapi pada topik itu, leluhur lama dinasti Jiang itu selalu licik, dan kultivasinya juga yang terkuat dari kita berempat. Apakah mungkin dia hanya berpura-pura mati, atau dia hanya berpura-pura terluka?
Tetua klan Zhao berkata dengan sedikit khawatir. Kamu jangan khawatir, karena kali ini, aku telah melakukan banyak persiapan. Karena kita sudah datang ke sini, kita harus menghancurkan dinasti Jiangnya untuk membalaskan dendam leluhur kita yang terbunuh saat itu. Leluhur tua klan Ji berkata dengan penuh percaya diri. Hehehe, sebenarnya apa senjata rahasiamu? Kamu bahkan membuat formasi spiritual, dan aku sendiri bahkan tidak bisa memeriksa apa itu. Saat ia berbicara, leluhur tua klan Liu melemparkan pandangannya ke belakang. Ya, apa itu sebenarnya? Jangan biarkan kami penasaran. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya di dalam kereta melemparkan pandangan mereka. Di tempat itu, ada kereta yang sangat mirip. Namun pada kereta itu, sebenarnya ada istana berukuran kecil. Formasi spiritual diletakkan di luar istana, dan itu menyebabkan mereka tidak dapat menentukan apa yang sebenarnya ada di dalam. Ini adalah senjata rahasia, dan kecuali tidak ada pilihan lain, maka aku tidak akan menggunakannya. Tetapi jika aku menggunakannya, dinasti Jiang ini pasti akan hancur. Kata leluhur tua dinasti Ji sambil tersenyum. Karena memang seperti itu, kenapa tidak langsung menggunakan senjata rahasia ini? Mengapa ada kebutuhan bagi kita untuk menggunakan begitu banyak sumber daya? Leluhur dinasti Liu dengan bingung bertanya. Oh, alasannya itu sangatlah sederhana. Meskipun senjata rahasia ini sangat kuat, itu dapat membahayakan kita semua. Sudah hampir waktunya. Mari kita menyerang bersama-sama, dan menghancurkan formasi pantat anjing ini. Mari kita membuat dinasti Jiang membayar harganya, atas tindakan mereka bertahun-tahun yang lalu. Ucap leluhur tua dinasti Ji. Tiba-tiba saja leluhur tua dinasti Ji melompat, lalu menjadi seberkas cahaya, dan datang ke formasi spiritual. Bang! Leluhur lama dinasti Ji adalah seorang ahli di tingkat ke-9 ranah surga, dan dia juga seorang karakter yang jauh mendekati ranah martial lord. Tiba-tiba saja dia mengepalkan tinjunya, dan bisa dikatakan mengguncang surga dan bumi. Formasi spiritual yang menyentuh langit dan menyelimuti seluruh dinasti Jiang, itu juga mulai bergetar keras. Aku akan membantumu juga, ucap leluhur lain. Segera setelah itu, leluhur dinasti Liu dan leluhur dinasti Zhao, serta 3 kaisar lainnya juga menyerang. Dengan kombinasi 3 orang di level 9 dari ranah surga, dan 3 orang di level 8 dari ranah surga, maka penghalang yang menjaga dinasti Jiang berada dalam bahaya. Ini buruk. Jika ini terus berlanjut, formasi perlindungan dinasti Jiang aku dengan cepat akan dihancurkan. Kaisar, apa yang harus kita lakukan? Para ahli yang mereka kirim kali ini terlalu banyak. Belum lagi mereka memiliki 3 leluhur tua di tingkat 9 dari surga untuk memperkuat posisi mereka, bahkan tanpa mereka bertiga, dinasti Jiang kita masih tidak akan dapat mengalahkan mereka. Jika formasi perlindungan ini dihancurkan, puluhan ribu orang dinasti Jiang aku akan menderita kesengsaraan, ucap orang-orang. Dalam situasi seperti itu, semua orang mengarahkan pandangan mereka kepada Kaisar. Tetapi Kaisar juga dengan erat mengerutkan alisnya, dan tidak tahu tindakan apa yang terbaik. Tapi tiba-tiba saja dia melompat, dan terbang menuju formasi lampiran Royal Bloodline. Setelah dia mendekati formasi Atahmen Royal Bloodline, dia dengan tidak sabar bertanya. Bagaimana situasi Chu Feng? Kekuatan formasi lampiran Bloodline Royal ini, itu memang akan melawan Chu Feng. Kecepatan penggabungannya dengan Chu Feng sangat lambat, dan saat ini dia hanya berada di tingkat 7 dari ranah surga. Tapi jika melihat situasinya sekarang, dia bisa dengan cepat masuk ke tingkat 8 dari ranah surga. Zhang Tianyi yang menjaga tempat itu berkata, "Apa? Tingkat 8 ranah surga? Ini akan terlambat." Seru Zhang Tianyi. Mendengar kata-kata Zhang Tianyi, dan juga secara pribadi memeriksa aura Chu Feng, wajah Kaisar dinasti Jiang langsung seperti abu. Seolah-olah, sedikit cahaya terakhir dalam malam yang gelap juga menghilang. Mengesampingkan faktanya bahwa, bahkan jika Chu Feng memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah surga, dia tidak akan mampu mengalahkan 3 monster tua itu.
Selanjutnya dengan pendeteksiannya, ia menemukan bahwa aura Chu Feng sangat tidak stabil. Bahkan bisa dikatakan sangat kosong. Formasi yang diletakkan leluhur mereka, itu memang menentang Chu Feng. Meskipun kurang lebihnya Chu Feng telah mendapatkan sebagian dari kekuatannya, tapi itu sangat tidak stabil. Dalam situasi seperti itu, meskipun aura Chu Feng bisa mencapai tingkat ke-8 dari ranah surga, kekuatan pertempuran sejatinya hanya setara dengan tingkat ke-6 dari ranah surga. Jangankan untuk bertarung melawan 3 monster tua, bahkan dengan 3 kaisar saja, mereka bisa dengan mudah membunuh Chu Feng. Apakah ada yang salah? Mungkinkah formasi perlindungan dinasti Jiang tidak akan bisa bertahan? Tampaknya setelah melihat melalui kekhawatiran Kaisar, Zhang Tianyi segera bertanya. Tidak peduli seberapa kuat formasi perlindungan itu tidak dapat menahan serangan dari 3 orang di tingkat 9 ranah surga. Aku sangat khawatir, itu tidak akan bisa bertahan lama. Sepertinya surga menginginkan dinasti Jiang aku dihancurkan. Jawab Kaisar. Setelah itu Kaisar menghela nafas dalam-dalam, lalu berkata kepada Zhang Tianyi. Kamu dan Chu Feng tetaplah di sini, dan jangan pergi keluar. Aku akan menyegel tempat ini nanti, dan semoga itu akan membantu kalian berdua menghindari bencana ini, ucap Kaisar. Tuanku, apa maksudmu? Mendengar kata-kata itu, Zhang Tianyi mengerutkan kening. Dinasti Jiang aku memiliki permusuhan yang sangat mendalam dengan dinasti Ji, dinasti Liu, dan dinasti Zhao. Jika mereka dapat menghancurkan formasi ini, dan mereka semua berjalan di dalam dinasti aku, maka mereka benar-benar tidak akan membiarkan orang hidup. Bahkan akan lebih baik membiarkan orang-orang dari dinasti aku meninggal dengan damai. Hari ini, dinasti Jiang aku ditakdirkan untuk dihancurkan. Selain itu, kami akan menanggung penderitaan ini. Tapi untuk kamu dan Chu Feng, kalian bukan bagian dari dinasti aku. Kamu telah melakukan cukup banyak bantuan untuk dinasti aku, jadi aku tidak ingin menyeret kalian berdua ke dalam kematian. Kaisar dengan ringan tersenyum dan berkata, jadi, ketika dia mengatakan akan menyegel tempat ini, dia tidak ingin orang-orang dari 3 dinasti menemukan Chu Feng dan Zhang Tianyi. Dia ingin mereka menghindari bencana ini. Gemuruh 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 gemuruh. Tetapi tepat pada saat itu, ledakan besar yang menakutkan tiba-tiba saja terdengar. Bahkan istana bawah tanah yang dibangun jauh di bawah tanah pun mulai goyah. Keparat, teriak Kaisar. Pada saat itu, ekspresi Kaisar menjadi sangat berubah. Jenis ketakutan yang tak terlihat pun muncul di matanya, dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan terbang keluar. Setelah dia meninggalkan istana bawah tanah, dia menyegel pintu masuk, dan juga meletakkan formasi spiritual penyembunyian. Hanya setelah melakukan itu, dia segera terbang keluar dari istana bawah tanah yang disamarkan. Dan saat dia terbang keluar dari istana, dia melihat formasi perlindungan yang menyelimuti dinasti Jiang mulai menjadi gelap. Di daerah tertentu di ufuk barat, sebuah lubang besar pun sudah muncul. Satu-satunya penghalang yang melindungi dinasti Jiangnya, kini benar-benar telah rusak. Pada saat itu juga, pasukan dari 3 dinasti seperti air pasang, dan mereka melonjak ke wilayah dinasti Jiangnya. Hahaha, sampah dari dinasti Jiang. Hari ini adalah hari terakhirmu. Tiba-tiba saja sebuah teriakan terdengar di langit. Segera setelah itu, pasukan dari 3 klan mulai menampilkan semua jenis keterampilan bela diri dengan gila-gilaan. Dari atas hingga ke bawah, semuanya melemparkan serangan mereka tanpa henti ke arah kerumunan orang. Menjerit. Tidak peduli seberapa kuat dinasti Jiang, jumlah ahli ranah surganya sangatlah terbatas. Sebagian besar dari mereka masih berada di ranah mendalam, ranah asal, dan bahkan ada yang di ranah spirit. Bahkan bagi mereka, serangan seorang ahli ranah surga hanya tak terbendung dan tidak bisa dihindari. Jadi, ketika serangan yang memenuhi langit secara eksplosif melesat ke tanah seperti hujan meteor, benda yang dihancurkan bukan hanya istana mewah. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dari klan Jiang juga akan hilang. Aku akan membunuh kalian semua. Dalam situasi itu, semua ahli di dinasti Jiang berteriak dengan sangat marah.
Banyak orang di ranah surga segera terbang, dan mulai menyerang pasukan tiga dinasti, lalu berperang melawan mereka dengan hidup mereka. Namun sayangnya, kekuatan mereka terlalu lemah. Di depan tiga pasukan dinasti yang memiliki kekuatan mereka, serta dibentengi oleh tiga leluhur tua dan tiga kaisar, meskipun pihak mereka adalah ahli durana surga, tetapi apa yang menunggu mereka hanyalah pembantaian yang kejam. Segera, di dinasti Jiang yang luas, isak tangis berlanjut tanpa akhir, dan tangisan yang menyedihkan terus terdengar. Terutama tangisan anak-anak yang ketakutan, dan itu benar-benar menunjukkan ketidakberdayaan dinasti Jiang saat ini. Putus asa, itulah situasi saat ini yang bisa digambarkan di semua orang dewasa dinasti Jiang. Mereka semua tahu, bahwa dinasti Jiang sudah selesai, dan semua orang juga sudah selesai. Dinasti Jiang yang telah berkembang pesat selama beberapa generasi, sebenarnya mereka akan dihancurkan pada hari ini. Dalam situasi seperti itu, Kaisar dinasti Jiang dan banyak para ahlinya, mereka masih belum dengan ceroboh menyerang musuh. Mereka berkumpul di zona inti dinasti, dan segera mendiskusikan sesuatu. Hahaha, Kaisar dinasti Jiang, putrimu memiliki penampilan yang cukup bagus. Bagaimana kalau aku membawanya kembali dan menjadikannya selirku? Tiba-tiba saja, sebuah teriakan meledak di udara. Itu adalah kaisar dari dinasti Zhao. Dia memimpin sekelompok ahli dinasti Zhao, dan bergegas ke zona inti dinasti Jiang. Tidak hanya dia menemukan kelompok ahli puncak dari dinasti Jiang, dia bahkan sudah menemukan putri kaisar, yaitu Jiang Yini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.